Saya hidupkan. Oke. Waktu kita cuma kurang dari sejam ya, cuma sekitar 45 menit. Jadi tentunya mungkin nggak akan tercover yang dikotakin sama saya, nggak akan tercover semua. Tapi kita lihat aja sebanyak yang bisa dibahas. Nanti di minggu terakhir, atau kalian perlu tambahan masih bisa gitu ya. Menanyakan lagi soal-soal yang terlewat. Oke, saya bahas dulu mulai nomor 1A. Udah saya salin tadi di sini. Luas masing-masing dari berikut ini dapat dinyatakan dalam bentuk integral. Yang kiri partisinya enak di sumbu X atau di sumbu Y? Halo? X, Pak. Di sumbu X ya. Kenapa? Ngeciriinnya gini. Ngeciriinnya. Kenapa di sumbu X enak? Itu kita totalnya di sini. Itu sebenarnya mau mewakili XI garis atau YI garis. Kalau kita partisinya di sumbu Y, nanti YI garisnya ada di sumbu Y, nanti kita melihat persegi panjangnya ditentukan oleh panjang ini. Kemudian kita lihat, seragam nggak di setiap titik? Yang atas beda batasnya. Ini melengkung, di sini mah yang lurus. Kalau di sini, kita lihat batasnya, jangan yang pas di perpotongan. Di sini tarik horizontal, batasnya yang melengkung kanan ini dengan yang melengkung kiri ini. Jadi batasnya beda-beda gitu. Nah, itu menyebabkan daerahnya nanti harus dipecah-pecah. Tapi kalau kita lihat partisinya di sumbu X, berarti XI garisnya ada di sini ya, XI garis. Kalau kita total lagi kayak tadi, kita melihatnya nanti nilai fungsinya gini, penentu persegi panjangnya. Kita lihat bahwa dimanapun seragam batasnya. Fungsi melengkung ini dengan fungsi yang melengkung ini. Di sini juga sama batasnya, fungsi yang sama. Jadi nggak usah dipecah. Ya. Jadi enak di sumbu X. Nah, kalau di ujian nggak diminta delta L-nya atau elemen luasnya, bisa langsung aja. Jadi ini adalah apa? Ya, ini sebelah kiri integral dari berapa? Dari A sampai B itu ya. Tinggal kita lihat kalau ini ditarik ini, fungsi yang atas kurangi fungsi yang bawah. Jadi fx, saya tulis di sini aja, yang A itu integral dari A sampai B, fx min gx, gitu ya. Yang atas kurang yang bawah, gx. Kemudian yang kanan kita partisinya, kalau di sumbu X lagi kita lihat, kalau partisinya sumbu X nanti penentu tinggi persegi panjangnya si XI garis itu nggak seragam di sini. Ini bahkan pecah dua gitu ya. Nah, berarti partisinya jangan di sumbu X. Kalau mau di sumbu X bisa, tapi harus dibagi-bagi daerahnya. Kita partisinya di sumbu Y. Kalau di sumbu Y, partisinya kita lihat selalu kanannya ini, kirinya ini. Dimanapun seragam, kanannya fungsi yang ini, kirinya yang ini. Di sini, kanannya, tarik dulu ini, kanannya yang ini, kirinya ini. Fungsi yang sama terus kanan dan kirinya. Jadi cocoknya partisinya di sumbu Y. Jadi luasnya adalah integral dari, kalau di sumbu Y, lihat sumbu Y dari sini sampai atas, CD, ini fungsinya, kita lihat yang kanan kurang kiri. X ya, X kanan, ini X sama dengan HY, dikurangi kirinya X sama dengan berapa? Ini X sama dengan 0 ya, karena di sumbu Y. Ya udah, min 0 nggak usah ditulis. Kalau mau mempertegas ya boleh saya gitu ya. DY. Tolong kalau nggak paham ditanya ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Yang B.
Saya copy dulu. Oke. Diketahui dua kurva Y sama Fx dan Y sama Gx berpotongan di titik ini. Jika F kecil dari G untuk setiap X, maka luas daerah yang dibasis kurva tersebut dapat dinyatakan sebagai integral apa? Harus dipecah-pecah enggak? Nah, kita ilustrasikan. Dua fungsi, yang satu F, saya F gambar dulu aja sembarang, yang F gitu ya. Ini yang G lah. Yang G dulu, yang F lebih rendah soalnya. Yang satu lagi fungsi fungsi F. Berpotongan di titik A, C, jadi ini A, C, di sini berpotongan dia, grafik ini. Dan berpotongan di titik sini. Jadi, dulu gambarnya, ini titik B. Gambar grafik satunya lagi harus lebih rendah, kecuali di situ berpotongan. Jadi grafik satu lagi di bawah yang hijau. Saya gambar gini lah. Tuh, misalnya. Ini yang katakan ini ke sana terus, ini F ya, yang lebih kecil dari G. F kecil G diketahui ini. Sorry, kecil sama dengan. Maka luas daerah yang dibatasi kedua kurva tersebut dapat dinyatakan sebagai, gampang ya, berarti ini ya daerahnya di antara kedua kurva, yaitu integral dari A sampai B Gx min Fx dx gitu ya. Kalau kita tarik di sini, saya bayangkan di sininya ada titik wakil xi garis, nggak saya tulis, maka tingginya adalah fungsi yang hijau G dikurangi fungsi yang F, selalu seragam. Oke. Tolong kalau ragu atau interpretasi soal saya itu salah mungkin aja gitu, kalian langsung tanya ya. Siapa tahu saya menginterpretasikan kalimat-kalimat ini juga salah gitu daerahnya. Oke, lanjut. Biar cepat kalau nggak ada yang tanya. Ini saya ambil dulu. Masuk Word. Kurang cepat ya gerakannya. Oke. Perhatikan daerah di soal A. Harus ngambil lagi soal A. Sorry. Sebentar. Ini soal A. Salah. Oke, ini saya ambil lagi. Word. Gede benar. Nah, udah taruh sini aja antepinnya. Perhatikan daerah di soal A. Tinjau volume benda pejal yang dihasilkan jika daerah tersebut diputar terhadap sumbu koordinat. Ini ada dua pertanyaan. Jika diputar terhadap sumbu X, ya, saya lebih diputar sumbu X ini. Maka metode yang digunakan cocoknya apa? Metode cakram atau cincin atau metode kulit tabung? Sama kayak tadi, kayak luas. Udah, sebenarnya jawabannya sama kayak luas. Supaya partisinya satu macam, kita partisinya di sumbu X. Ya, jadi kalau mau itu, ini adalah metode karena ini diputar sumbu X, ini daerahnya ada yang berlubang ya, jadi namanya metode cincin.
Kalau nggak ada lubangnya namanya cakram. Gitu. Volumenya saya tulis di sini, maka volumenya adalah, kalau lupa saya tuh bayangkan ini ya, selalu bayangkan XI-1, ini XI, ini XI garis, bebas XI garisnya, kalau ragu-ragu pilih aja tengahnya. Nah, saya gambar ini. Tuh ya. Oke, itu diputar terhadap sumbu X jadi silinder yang berlubang ya. Ini karena lubangnya ini ada celah, lubangnya harusnya kecil begitu silinder. Nah, maka mau langsung boleh, volumenya sama dengan partisinya dari A sampai B, volume silinder seluruhnya dikurangi silinder yang dalam kalau metode cincin ya. Jadi Pi, ini jari-jari yang luar adalah setinggi ini, yaitu F ya. Ini saya kasih warna supaya menjelas. Jari-jari yang luar ini, jari pusat, itu adalah ini, yaitu jari-jari kuadrat F X kuadrat dikurangi yang dalam Pi kali yang dalam ini saya hapus dulu, yang dalam ini ya, yang kosongnya itu adalah Gx kuadrat Gx gitu ya. Oke, jika diputar terhadap sumbu Y, nah kalau diputar sumbu Y, kita kalau mau pakai metode cincin, ini di sini nggak cocok gitu ya. Sorry, iya, kalau pakai metode cincin nggak cocok karena, coba saya hapus dulu ya, karena saya harus mencoret-coret. Kalaupun diputar sekarang sumbu Y, ini tetap partisinya enak di sumbu X, karena kalau di sumbu Y nanti di sini daerahnya batasnya beda kalau horizontal partisinya. Jadi partisinya tetap di sumbu X, ini XI-1, XI garis gitu ya. Kalau dibikin persegi panjangnya, persegi panjang sampai situ, diputar terhadap sumbu Y karena terbentuk silinder gitu juga, sama silinder. Tapi kalau metode ini kita nggak usah menurunin volume luar kurangi volume dalam lagi, udah ada rumus jadinya. Ini kenapa dinamakan metode kulit tabung? Karena ini sebenarnya delta X-nya tipis sekali ini ya. XI-1 dengan XI jaraknya sangat kecil, jadi ini sebenarnya tipis sekali ininya. Jadi dinamakan dia kulit tabung. Kalau kaleng gitu, kaleng Coca-Cola ya, ini pinggiran tebal ininya nih, tebal si kalengnya gitu ya. Oke, jadi volumenya ini, oh ya, metodenya metode kulit tabung yang cocok, dan volumenya adalah V sama dengan, ingat rumusnya, 2Pi, partisinya kan di sumbu X nih, jadi tetap AB. Ingat, jari-jari, ingat rumusnya itu 2Pi, XI garis, FXI garis, delta XI, gitu ya. Jadi ini, XI garis ini, jari-jari putar dari si wakil, ya ini jari-jarinya XI garis ya, jadi X di sini. Kemudian tinggi yang diputar, tingginya silinder, yaitu ini tingginya. F kurangi G. Fx kurangi Gx. Dx. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Ini yang basicnya sekali harus paham. Apalagi nanti kalau udah soalnya berbentuk cerita. Oke. Saya kalau nggak ada yang
Tanya langsung bablas aja ya supaya ke cover banyak. Banyak ini ya. Atau mau belakang dulu ya? Atau ini dulu nomor 1 dituntaskan. Sebelah kanan diputar sumbu Y. Coba, aduh, harus crop lagi deh 2 kali. Atau kita lihat langsung lah ya. Sebelah kanan jika dapat diputar terhadap sumbu Y, mana digunakan menghitung. Nomor B. Diputar sumbu Y. Ini aja yang saya crop ya. Oke. Kemudian pindah word-nya. Diputar sumbu Y. Nah, ini diputar sumbu Y. Tadi sama aja dengan waktu menghitung luas. Partisinya enaknya di sumbu Y. Karena kalau partisinya di sumbu X, ini nggak seragam. Ini sini, yang di sini, oh ya ada 2 gitu ke sini ya. Oh, yang di sini, ini batasnya nggak seragam atas bawahnya. Jadi tadi partisinya di sumbu Y. Jadi kalau gitu metodenya namanya metode, dan kalau diputar sumbu Y nggak ada lubangnya. Jadi namanya metode cakram. Cakram sama cincin prinsipnya sama aja ya. Cincin cuma ada lubangnya. Nah, metode cakram ini bayangkan titik Y-1, Y-I garis ini. Jadi kalau mau langsung volumenya adalah kalau ini diputar terbentuk silinder gitu. Penuh silindernya, nggak ada lubangnya. Jari-jarinya adalah si ini. Jadi PR kuadrat gitu kan ya. Ntar dulu ininya dari C sampai D karena partisinya di sumbu Y. Pi jari-jari kuadrat, jari-jarinya adalah panjang ini, kanan dikurangi kiri, berarti HY, kanannya ini X-nya sama dengan HY, kirinya X-nya. Kita ngitung X-nya kalau horizontal. Ini X-nya selalu 0, kirinya. PR kuadrat ya, berarti Pi ini kuadrat, kali, apa, tebal silinder ya. Ini harusnya digambar. Tebal lagi, tinggi silinder. Tinggi silindernya ini delta Y. Di sini. Oke. Lanjut lagi. Perhatikan dari soal sebelah kanan udah ini. Perhatikan di soal sebelah. Kenapa ini balik lagi aja? Suatu benda dipindahkan sepanjang garis lurus dari posisi X ke posisi B. Jika gaya yang dilakukan pada posisi X adalah ini, gaya yang bekerja Fx, maka usaha yang dilakukan memindahkan benda tersebut adalah, ini apa? Langsung aja coba. Salah satu. Halo, ada yang jawab? Tidur semua habis kuis. Ada 63 yang hadir. Apa jawabannya ini? Kerja sama dengan ada yang bisa. Kalau nggak ada yang bisa saya jawab, tapi saya rinci jawabannya. Nggak ada yang bisa, celaka. Nah, saya rinci aja kalau gitu. Oh, baru belajarnya soal kuis mungkin belum yang belakang. Oke, ingat-ingat ya, usaha atau kerja itu rumusnya adalah gaya kali perpindahan secara umum kalau konstan. Gaya kali perpindahan. Secara umum kalau gayanya konstan. Kalau nggak konstan gimana? Saya mau ngerinci supaya memperdalam teorinya kalian. Meskipun sebenarnya ini tinggal sebaris aja jawabannya. Jadi kalau gayanya nggak konstan, kita pecah-pecah interval perpindahannya. Kita lihat antara XI-1 sampai XI.
pilih wakil bebas. Kalau nggak yakin, pilih aja tengahnya. Kayak metode kulit tabung kan harus tengahnya. Kalau nggak yakin, pilih aja tengahnya, aman. Nah, kita lihat kerja sepanjang ini. Delta W. Apa gunanya dibuat partisi gini? Gaya yang bekerja sepanjang XI min 1 sama XI, kita aproksimasi jadi konstan. Kalau luas itu tingginya jadi konstan, jadi persegi panjang. Kalau di sini gayanya konstan, yaitu sebesar F di titik wakil, gaya di titik wakil, dikali pindahnya. Seluruhnya tinggal integral XI garis jadi X, delta XI jadi X. Batasnya berapa? Partisinya dari A sampai B. Jawabannya cuma itu ya. Oke. Lanjut lagi. Kebut. Halo, mau tanya? Bapak maaf. Ya? Itu yang E belum dijelasin deh kayaknya. Oh, yang E belum. Oke, kita ambil. Yang susah itu sengaja tadi saya tinggalin. Ternyata ditanya juga. Itu berarti menyimak gitu ya. Saya ambil dulu daerah A, siswa A sebelah kanan. Ambil lagi daerahnya. Oke. Ini kita ambil. Duh, gedenya. Segitu lah. Wrapping gimana wrap supaya bisa dipindah-pindah. Oke, kita lihat. Perhatikan daerah di soal ini. Jika daerah tersebut adalah alas suatu benda pejal dengan irisan sejajar sumbu X berbentuk persegi, maka volume benda tersebut adalah ini adalah alasnya. Walah, mesti ngegambar ya. Alasnya. Kemudian irisan sejajar sumbu X. Rada susah ya, irisan sejajarnya sumbu X. Jadi susah dong, berbentuk persegi. Enggak gampang. Ini saya mau tidurkan ya gambarnya supaya kelihatan. Ini sumbu Y. Gimana sih? Ini sumbu X, itu ya. Gambarnya kira-kira jadi kayak gitu. Nggak bisa ngegambar. Gitu ya. Ya, anggap aja gitu. Aduh, susah ngegambar tuh. Ini agak tinggi. Gitu dikit. Nah. Oke. Jadi daerahnya ini tadi dari mulai C, mana C? Ini C. Ini setinggi. Kalau ini sumbu X, jangan sumbu X ini. Ya, sumbu X-nya di bawah lah. Sumbu X. Jadi daerahnya ini, betul ya. Sumbu X-nya malah melalui daerah ya. Sorry. Sumbu X, lambat saya kalau disuruh kayak gini ya. Ini ada, saya ganti warna lain lah. Ini dari C sampai D gitu ya, daerahnya ini. Oke. Irisan sejajar sumbu X, berarti bukan tegak lurus sumbu X, sejajar sumbu X. Jadi irisan dengan bidang yang tegak ini. Kalau di sini, nah ini situ ya. Nah, itu berbentuk persegi gitu. Kebayang nggak yang saya gambar? Di sini gitu. Ini ke atas persegi. Di sini
ke atas persegi. Gitu. Bisa membayangkan? Saya nggak pintar menggambar. Jadi yang paling ujung kiri di sini ini ya persegi ke atas gitu ya. Numpuk dah, pusing. Saya hapusin aja. Saya gambar satu aja ya perseginya ya. Nah, oke, jadi ingat ini kalau di diktat saya biasanya irisan dengan bidang yang tegak lurus sumbu X. Kalau di soal ini yang sejajar dengan sumbu X, berarti tegak lurus sumbu Y irisannya dilihatnya. Ini tegak lurus sumbu Y berbentuk persegi. Gitu. Oke. Nah, hitung katanya volume bendanya. Ingat rumusnya kalau untuk irisan sejajar, volume itu adalah integral AX dx. Kita sesuaikan di sini. Di sini partisinya di sumbu Y, pasti ininya nanti dy. Tinggal merumuskan luasnya ini. Karena dy ini harus fungsi Y. Yang saya gambar di sini, yang ditebalkan itu kan di sini ini. Nah, itu ya, sama dengan itu. Di situ. Bayangkan ini. Jadi, apa? Nggak usah bayangkan. Integralnya, yang pasti gampang dulu batasnya. Kalau saya partisikannya di sumbu Y, berarti ini dari C sampai D. Nah, luas ini harus kita hitung. Yaitu kita hitung panjang ini. Panjang ini adalah X kanan dikurangi X kiri. Berarti fungsi HY, X-nya yang kanan HY, yang kiri X-nya 0. Jadi HY aja. Jadi luas ini adalah HY pangkat 2. Ya. Kan persegi. Dengan sisi-sisi HY. Sudah gitu aja. Oke. Jadi harus bisa merumuskan apa ini luasnya. Gitu ya. Kemudian ya dx atau dy ngikuti partisinya di sumbu x atau di sumbu y. Paham? Diam aja berarti paham. Oke. Yang ini saya lingkari ini nanti PR ya. Yang ini PR nanti saya upload ini. Soalnya ini nggak ditulis A dan B, ada 2 soal. Ini lewat aja biasa. Ini apa perintahnya? Aduh, kepotong. Untuk masing-masing soal berikut, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva yang diberikan. Dengan terlebih dahulu membuat sketsa dari daerah yang dimaksud. Nah, ini sebenarnya udah gampang soalnya menghitung luas di antara 2 grafik. Tapi saya mau mendemokan GeoGebra ke kalian. Di ujian kalau nggak dilarang boleh dipakai ya. Ini nanti kalian jawab PR, boleh gambarnya pakai GeoGebra di copy paste. Jadi nanti di jawabannya gambarnya dibuat sama GeoGebra boleh. Supaya nggak harus ngegambar-gambar sendiri lagi. Gitu ya. Jadi kita menghindari kedetailan, tapi diingat kalian kalau manual pun harus bisa ya. Fungsi akar gitu, gambarnya gimana harus bisa. Ini kan akar X digeser 1 ke kiri gitu ya. Yang ini, nah ya pergeseran lah ini. Saya akan perlihatkan supaya pakai GeoGebra. Download aja ini apa? Ini open source. Programnya kecil. Oke, saya lihat dulu lagi fungsinya. X min 1, 5 min X kuadrat. X min 1, 5 min X kuadrat. Tulis saja. X min 1. Tuh, keluar gambarnya ya sama X min 1. Enter. Satu lagi apa? 5 min X kuadrat. 5 dikurangi X, topi. Mana topinya? Pangkat 2.
Tuh, kan enak tuh. Keluar. Kemudian satu lagi apa? X sama dengan 1. X sama dengan 1 ngegambarnya gimana ya? Tulis. Karena X sama dengan 1 kan bukan fungsi. Tapi dia bisa kok. X sama dengan 1 gitu. Tuh, bisa garis lurus ini. Yang hitam. Padahal bukan fungsi. Oke. Jadi daerah di antara 3 itu. Lah, daerahnya yang mana? Yang kiri, yang kanan ya? Tidak jelas. Perpotongannya kan ada kiri, ada kanan. Oke. Kita anggap yang mana aja ya, yang mau yang kanan, mau yang kiri, kita anggap yang kiri aja ya. Kita anggap yang kiri. Hitung luasnya. Coba saya bawa dulu gambarnya. Ini sebentar. Digerak dulu supaya geser. Saya bawa ya. Nah, ini saya ambil. Kemudian supaya bisa saya coret-coret. Set. Nah, gitu ya. PR boleh kalian pakai ini. Nah, tapi di ujian saya nggak tahu. Nanti di ujian akhir kalau dibilang tidak boleh menggunakan software ya, nggak boleh. Saya pikir tapi larangan itu nggak akan ada karena nggak diawasin. Dilarang juga bisa dilanggar. Tadi apa? Dulu Pak. Oh, ngitung luasnya. Ngitung luasnya. Wah, harus ngitung titik potong. Ini titik potongnya, yang ini tadi apa? X min 1, 5 min X kuadrat. Ini sama dengan X min 1, hijau pakai hijau gitu ya, supaya jelas. X min 1, satu lagi, Y sama dengan 5 min X kuadrat. Oke, ini tadi daerah X sama dengan 1 ya. 1. Nah, ini coba supaya nggak ketutupan, saya ini aja munculin terus. Coba jadi agak kecil. Oke, daerahnya ini nggak jelas yang di kanan atau yang di kiri, anggap aja yang ini ya. Yang ini anggap daerahnya yang mau dihitung luasnya. Oke, dengan demikian partisinya enak di sumbu X, enak di sumbu Y. Halo? X, Pak. Sumbu X ya? X, Pak. Coba, kalau X. sumbu X, enaknya kenapa? Ini saya hapus dulu ya menuhin. Kalau di sumbu X, enaknya saya pakai ini. Ambil total, kalau di sumbu X berarti kita ngelihatnya tegak untuk tinggi persegi panjangnya. Atas dan bawah dibatasi, ini sebut aja fungsi G, ini fungsi F. Fungsi G kurangi F ya. Merah kurangi hijau. Seragam nggak? Coba saya total di sini. Tetap sama. Saya total di sini, tetap sama. Saya total di sini, tetap sama. Ya. Jadi enak di sumbu X. Partisinya dari berapa? Saya mau langsung coba. Dari berapa? Batasnya. Ya, lihat daerah tadi yang diarsir. Kirinya paling kiri ini kan? Nah, ini anggaplah 3 harusnya dihitung ya titik potongnya. Ini titik potongnya di 2 gitu ya. Jadi 3 sampai 2. Daerah ini paling kirinya, bukan 3, min 3, sorry. Min 3 sampai kanannya, salah, kanannya bukan ini. Kanannya 1 ya. Kanannya 1. Kan hanya sampai sini daerahnya. Oke. Udah, tinggal yang merah kurang yang hijau. 5 min X kuadrat dikurangi X min 1 seluruhnya dx. Gitu. Ya. Kalau latihan kalian sebaiknya menuliskan delta L-nya dulu di gambar XI min 1, XI garis
itu nanti mempertajam bahwa oh tiap kali ternyata persegi panjang gitu. Hanya ngitung panjangnya mana, lebarnya mana. Oke, lanjut lagi. Nah, gunakan salin dulu. Ini dipilihin sama saya yang susah-susahnya loh. Kalian enak, sisanya itu lebih mudah. Oke. Gunakan integral untuk membuktikan bahwa volume kerucut jari-jari R tinggi T adalah ini. Jadi kita bikin dulu kerucutnya. Fungsi supaya gampang ya ngereka-reka bikinnya. Saya bikin kayak gini. Bikin dulu sebagai volume benda putar saya bikin. Benda putar tinggi R jari-jari T. Ya udah saya bikin ini. Jari-jari T ini setinggi ini dulu. Ini T itu ya posisinya. Jari-jari R. Ini setinggi R saya bikin. Setinggi R. Kemudian konstanta ya T sama R. Saya bikin gitu. Diputar ini. Ini putar. Kok tipis sih. Ya, merah aja. Ini diputar terhadap sumbu X. Kan jadi kerucut dia ya. Jadi kerucut daerah ini. Diputar. Nah, itu kita hitung volumenya. Coba, partisinya berarti sepanjang, saya mau partisinya sepanjang ini di sumbu X. Maka volume, kalau ini bayangkan XI min 1, ini XI, ini XI garis, ini diputar ini persegi panjangnya terhadap sumbu X, maka volumenya pakai metode sumbu putarnya horizontal, partisinya juga di sumbu horizontal. Jadi metode cakram ya. Pi R kuadrat, R-nya ini. Berarti atas kurangi bawah. Oh, saya harus menyatakan dulu nih fungsinya. Melalui ini titik berapa? T, R. Berarti Y sama dengan apa itu? Hah? Y. RX per T, Pak. Apa? Betul? Sekali lagi. RX per T. Rx dibagi T. Coba, kalau X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan R. Betul ya? Y sama dengan AX sebenarnya. A-nya itu R per T. Jadi, ini saya sebut aja Fx dulu ya. Fungsinya dalam X karena partisinya dalam X. Jadi, Pi jari-jarinya berarti Fx kuadrat ya. Ini kan, Fx dikurangi ini Y-nya 0 bawahnya. Atasnya Fx. Dx. Nah, harus dibuktikan. Ini batasnya dari 0 sampai T ya. Kita akan buktikan hasilnya ini. Ya, harus ngitung. Coba. 0T R kuadrat X kuadrat dibagi T kuadrat dx. Kita hitung coba ya. Pi R sama T-nya konstanta. Jadi saya tulis di sini Pi R kuadrat per T kuadrat. X kuadrat itu sepertiga. X pangkat 3. 0 sampai T. Masukkan Pi R kuadrat per 3 T kuadrat. X-nya ganti dengan T. T pangkat 3. Dikurangi T-nya diganti 0, 0. Ini kita sederhanakan sama dengan sepertiga Pi apa ini? R kuadrat T. Betul ya? Sepertiga Pi R kuadrat T. Oke, itu. Volume kerucut. Lanjut.
Kalau nggak paham nanya ya, potong ya. Jangan diam saja, rugi, diam aja rugi udah. Tanya kalau nggak paham. Lanjut lagi. Mana? Oh ini. Ini biasa. 8. Daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh salin dulu karena harus bacanya pelan-pelan. Daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva Y ini dan garis ini terhadap sumbu Y. Yang susah di sini sebenarnya mengilustrasikan grafiknya ya. Jadi kita harus menentukan titik potong dulu ini. Sin X kuadrat bentuknya gimana gitu ya. Ya sin X kuadrat kayak sin X. Cuma mungkin periodenya berubah. Kalau sin X kayak gitu. Sin X kuadrat. Ini hanya di kuadran pertama untungnya. Ya di tiap titik gitu ya. Rada-rada susah. Tapi saya mau menentukan yang penting titik potongnya ketua grafik. Coba ini saya hapus dulu. Menentukan. Ingat kalau di kuadran pertama ini. Nanti dulu. Ingat di kuadran pertama enggak? Oh, garis X akar ini pasti di kuadran pertama ini. Karena grafiknya nanti dibatasi, belum tahu grafiknya, tapi ada garis X sama dengan akar pi per 4. Kalau kuadran pertama itu kan sampai pi per 2. Batasnya ini sampai X sama dengan akar pi per 4. Nah, kita lihat bahwa kalau di kuadran pertama, di dekat-dekat 0, cos itu nilainya dekat 1, sin itu dekat 0. Jadi cos lebih tinggi. Gitu ya. Saya menentukan titik potongnya. Coba menentukan titik potong grafik. Ya, kesulitannya hanya menggambarkan grafik mana yang di atas, mana yang di bawah. Cos X kuadrat sama dengan sin X kuadrat. Y-nya sama. Gitu ya. Ingat nilai cos dan sin bersamaan di pi per 4 kan? Berarti haruslah X kuadratnya sama dengan pi per 4. Atau X-nya saya ambil hanya yang positif ya. Atau yang negatif perlu nggak ini daerahnya? Nggak, karena dibatasi sumbu Y. X sama dengan sebenarnya plus min, tapi saya ya tulis saja. Oh, titik potongnya ada di sini ya. Di akar pi per 4. Berarti saya nggak tahu persisnya grafiknya, tapi yang cos X kuadrat nggak tahu lah gimana gitu ya. Ini yang cos X kuadrat, yang sin X kuadrat pasti di bawahnya. Kenapa? Kalau sin kan dekat kurang dari pi per 4 itu di bawah dari cos. Cos itu awalnya 1, kemudian makin mendekati pi per 2, mendekati 0, turun. Tapi kalau sin, naik dia. Nah, ini titik potongnya ada di ini. Persis ini ya. Kalau untuk meyakinkan, kita gambar dengan GeoGebra ya. Coba saya gambar dengan GeoGebra. Yang ini saya ganti menjadi cos X pangkat 2. Kemudian yang ini menjadi sin X pangkat 2. Kalau penuh, kita batasi X ya. Kamu batasin, koma, X-nya dari 0, kecil sama dengan, X-nya lebih kecil sama dengan, berapa ya? Tadi akar pi per 4 ya. Atau kalau nggak tahu, saya kasih aja dulu ancer-ancer berapa ya, 3 gitulah ya.
Kemudian yang ini juga saya gambar hanya sampai 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3 gitu. Nah, supaya nggak pusing. Sebenarnya kita hanya perlu sampai pi per 4. Akar pi per 4, sorry. Tutup. Nah, ini gambarnya. Ini adalah akar pi per 4 harusnya. Coba saya mau hitung dulu akar pi per 4, benar nggak kira-kira segitu angkanya. Saya hitung. Akar pi itu nulisnya P kecil I kecil dibagi 4. Ya. Mana? Hilang. Oh, ini 0,89. Cocok lah kira-kira di sini ya, 0,89 tuh. Jadi daerahnya hanya yang di sini aja. Karena ada satu grafik lagi belum saya gambar, yaitu X sama dengan akar dari pi per 4. Nah, kok nggak mau digambar sama dia? Oh, ini digambar, udah yang hitam tuh. Gitu ya. Jadi hitungan kita mau manual juga harus bisa ya menentukan titik potong. Cuma saya lengkungannya mungkin nggak bagus. Ini ya pokoknya cos, ini sin gitu ya. Kalau pakai ini kan lengkungannya betul gitu. Ini yang cos, mana? Ini yang cos hijau, merah sin. Oke, saya udah. Kalau udah tahu daerahnya, udah gampang ya hitung luasnya mah. Coba ambil dulu. Oke. Saya paste di sini. Biasa ini harus di wrapping di sini, wrapnya jalanin jadi bisa kita geser kemana saja. Nah, ngitungnya mah bisa ya. Udah tahu daerahnya, tinggal integral dari 0 sampai akar pi per 4. Ini akar pi per 4 nih. X-nya. Dari fungsi cos yang hijau dikurangi fungsi yang merah, sin. Saya rasa bisa lah hitung sendiri luasnya. Saya nggak hitung detail lagi. Tapi mengintegralkannya nggak bisa ya? Belum ada tekniknya. Nanti muncul cos X kuadrat dikurangi sin X kuadrat. Disuruh ngitung gitu? Belum kok, tekniknya itu belum nyampe. Nggak akan bisa ngitung. Coba. Oh, diputar. Sorry, bukan luas. Diputar terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y diputar, kalau gitu saya coba mau hitung, susah nggak ya? Atau kalian coba sendiri ya? Coba sendiri. Nggak tahu fungsinya jadi susah nggak ya? Putar sumbu Y, berarti partisinya enaknya di sumbu X. Oh, nggak, gampang. Gampang. Coba kita hitung ya. Ini partisinya, bayangkan XI-1, ini XI. Kenapa partisinya di sumbu X? Karena kalau partisinya di sumbu Y, saya susah ini. Batasnya nggak seragam tuh. Kanan kurang kirinya nggak seragam. Tapi kalau di sumbu X, seragam. Nih. XI garis. Gitu. Kalau luasnya susah, volumenya malah gampang. Integralnya jadi gampang. Ini berarti persegi panjangnya. Diputar. Putar ke sumbu Y. Gitu ya. Jadi kulit tabung. Oke, maka volumenya, ingat kulit tabung mah pakai rumus langsung. 2pi integral jari-jari putar adalah ini. Jari-jari putar si wakil, yaitu XI, enggak XI garis kalau di integral jadi X. Tinggi silinder yang cos X kuadrat
dikurangi tinggi silindernya ini, hijau kurangi merah. Kalau ada gini, tolong deh. Min sin x kuadrat dx. Nah, ini dihitung integralnya 1 per 1. Dimisalkan x kuadratnya sama dengan u, nanti 2x dx. Ini ada x dx nih. Itu du sama 2x dx, gampang lah. Partisinya dari 0 sampai, tadi ini potongannya adalah akar pi per 4. Ini bisa ya, integral ini gampang kok. X cos x kuadrat. Dimisalkan u sama dengan x kuadrat, udah gampang itu. Coba aja sendiri. Oke, kalau luasnya malah susah karena nggak ada x-nya ini. Kalau luasnya malah integralnya belum. Tekniknya belum bisa itu. Oke. Ini gampang. Hitung aja volume seluruhnya dikurangi volume silinder sempurna, dalamnya kan dibor. Dah, coba sendiri. Oke, saya bahas yang nomor ini. Mungkin ini terakhir ya, udah mau jam 5. Atau mau terus? Supaya tuntas. Ah, ini aja terakhir. Mana sih? Ah, salah. Kebanyakan tulisan. Saya mau crop gambarnya aja yang perlu kan? Gambarnya aja yang perlu, nggak ada fungsinya, nggak dibilang apa. Oke, ini aja yang perlu. Supaya nggak terlalu runyam gambarnya, tempatnya. Set, kecilin dikit. Ini di collapse aja ya. Biar ada gede. Nah, hitung volume benda itu di bawah segitiga ini. Pakai metode apa ya? Sebentar dulu. Oh iya, nggak ada apa-apa, nggak ada kalimat apa-apa. Pokoknya hitung volume benda ini. Kita ngitungnya gimana? Pasti bukan volume benda putar kan itu? Nggak ada mempernya sama benda putar sama sekali, nggak ada bentuk silindernya di situ. Jadi pakai irisan sejajar. Nah, irisan sejajarnya gimana membentuknya? Bisa macam-macam, bisa irisan yang sejajar sumbu X atau sumbu Y, atau irisan tegak lurus sumbu X atau tegak lurus sumbu Y. Saya nggak mau ngitung ya angka-angkanya, tapi yang penting melihat irisan sejajarnya gini. Ini saya ambil, saya mau mempartisinya terhadap sumbu X. Jadi ini harus dihitung dulu berapa. Ini 5 ya, ini dikasih tahu. Ini 4, ini 3. Nah, saya ambil irisan sejajarnya kayak gini. Asal kalian udah bisa merumuskan ini sebagai A. Irisan sejajarnya ini tegak lurus sumbu X kan ya. Tegak lurus sumbu X si irisan ini. Jadi harus nanti AX si luasnya, volumenya adalah integral AX dx. Batasnya berapa? Kita lihat ini. Irisan berbentuk ininya dari X-nya 0 sampai 5. Ya, yang di sini kecil gitu dia ya. Nah, yang paling gede yang di sini. Nah, gitu. Tapi harus melihat yang umum. Yang ini. Kalau ini sejauh X, maka ini harus dinyatakan luasnya dalam AX. Jadi ini batasnya dari 0 sampai 5. Nah, rumuskan ini. Itu kalian cari sendiri, karena apa? Rasanya nggak terlalu susah ya. Persamaan garisnya tahu, ini hitung aja persamaan garis ini. Kemudian hitung ini, berapa ini? Ini kan bentuknya segitiga, berapa alasnya, berapa tingginya. Nah, jadi harus ngitung persamaan garis ini untuk mengetahui panjang ini.
dan persamaan garis yang ini untuk mengetahui tingginya. Fungsi yang ini kurangi fungsi yang ini. Kalau alasnya fungsi yang ini dikurangi fungsi ini. Kedua-duanya harus dinyatakan sebagai fungsi X. Jadi ini harus dinyatakan sebagai fungsi X. Yang ini juga harus dinyatakan sebagai fungsi X. Sendiri ya. Dicoba dulu. Nggak susah lah. Jadi ini berapa panjangnya, ini berapa panjangnya. Yang ini kanan kurangi kiri, yang ini atas kurangi bawah. Gitu ya. Kalau yang atas kurangi bawah ya ini nyatakan aja set fungsi Y itu ya. Fungsi X. Yang ini kalau ini arahnya di sini Y. Fungsi X. Dihitung dulu persamaan garisnya melalui 2 titik. Oke, saya nggak hitung detailnya karena sudah jam 5 lebih dan saya harus pergi. Cepat-cepat, ini ada mau nganter paket. Jadi saya cukupkan sekian dulu. Ada soal yang belum kebahas ya. Mana? Tinggal satu lagi ini. Oke, hari ini tutorialnya sekian dulu. Nanti yang belum bisa kalian tunda, nanti setelah akhir kuliah kita bahas. Boleh ditanya yang mana aja. Begitu. Nanti ini filenya saya kirim juga supaya PR-nya diketahui. Nah, sampai situ dulu saya stop dulu rekamannya.